Oke, selamat malam Pak Bima dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang seputar Perang Dingin atau yang lebih dikenal dengan Cold War. Oke, yang pertama-tama kita akan bahas dari pengertiannya dulu. Pengertian dari Perang Dingin atau Cold War sendiri yaitu konflik ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet akibat dari perbedaan ideologi. Oke, yang kedua kita akan membahas faktor lahirnya Perang Dingin. Yang pertama, adanya faktor muncul negara adik kuasa pasca Perang Dunia Kedua. Lalu, faktor yang kedua, adanya muncul perbedaan ideologi antara negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Lalu, faktor yang ketiga, munculnya negara-negara baru merdeka yang berada di kawasan Asia Afrika. Oke, yang ketiga kita akan membahas ciri-ciri dari Perang Dingin atau Cold War sendiri. Ciri-ciri yang pertama, adanya persaingan ideologi atau hegemoni kekuasaan antara Amerika Serikat dengan ideologi liberalisme dan Uni Soviet berideologi komunisme. Lalu, ciri-ciri yang kedua, adanya perlombaan persenjataan yang berawal dari senjata rudal, lalu ke nuklir, lalu ke senjata biologis. Yang ketiga, adanya perlombaan luar angkasa. Oke, ciri-ciri yang keempat yaitu adanya kegiatan spionase yang dilakukan oleh agen CIA dari Amerika, lalu organisasi KGB dari Uni Soviet sendiri. Oke, ciri-ciri yang kelima adanya konflik proxy war, yaitu konflik yang berada di negara ketiga sebagai bentuk konflik dari negara Amerika Serikat dan Uni Soviet sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas aliansi-aliansi pada saat Perang Dingin atau Cold War berlangsung. Dari Amerika Serikat sendiri memiliki 4 aliansi, yaitu NATO yang terletak di Atlantik Utara, SEATO adalah bentuk aliansi Amerika Serikat yang terletak di Asia Tenggara, NATO bentuk aliansi Amerika di Timur Tengah, dan ANZUS yaitu bentuk aliansi Amerika terhadap negara Australia dan New Zealand. Sementara aliansi dari Uni Soviet sendiri dinamakan dan digabung dalam suatu organisasi yaitu Pakta Warsawa. Oke, selanjutnya kita akan membahas ke timeline dari Perang Dingin atau Cold War sendiri. Namun di timeline ini akan dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase awal, fase puncak, dan fase detente atau fase peredaan. Kita mulai dari fase awal dulu, di mana Perang Dingin sendiri dimulai dari tahun 1945. Pasca Perang Dunia Kedua, diterbitkanlah sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Potsdam yang berisi tentang pembagian Jerman menjadi 4 bagian dan ditempati oleh masing-masing oleh sekutu Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Lalu di tahun 1946 udah mulai nih adanya konflik atau ketegangan karena perbedaan ideologi. Makanya di situ Amerika Serikat meluncurkan kebijakan yaitu Marshall Plan, di mana kebijakan itu berisi tentang membantu negara-negara di Eropa Barat untuk melindungi mereka dari masuknya ideologi komunis. Lalu di 1947 adanya pemblokadaan jalan oleh Amerika Serikat supaya orang-orang dari Uni Soviet
untuk menyebarkan paham komunis itu tidak bisa masuk. Lalu kita masuk ke fase puncak, di mana tahun 1961 terjadi krisis rudal Kuba. Apa itu krisis rudal Kuba? Di mana Amerika Serikat membangun perancangan pembuatan rudal di Kuba. Nah, perancangan pembuatan rudal ini ditentang oleh musuhnya ideologi Amerika sendiri, yaitu Uni Soviet. Sehingga Jerman yang tadi menjadi milik empat sekutu, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Prancis, dibagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat ditempati oleh Prancis, Amerika Serikat, dan Inggris, sementara Jerman Timur ditempati oleh Uni Soviet. Lalu kita masuk ke fase terakhir atau fase detente atau perdaan, di mana tahun 1980-an konflik ketegangan antara AS dan US itu mulai reda, mulai menurun karena munculnya sebuah organisasi internasional yaitu GNB. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan tentang perjanjian-perjanjian apa sih yang dilakukan oleh AS dan US pada saat Perang Dingin berlangsung. Perjanjian non-proliferansi nuklir tahun 68, di mana isi perjanjiannya itu tidak boleh ada kedua pihak AS-US itu menjual teknologi atau informasi yang bertentangan dengan nuklir. Lalu ada perjanjian SALT tahun 72, di mana isi perjanjiannya itu pengurangan penggunaan nuklir jarak menengah. Lalu SALT yang kedua tahun 78 itu tidak membuahkan hasil atau kesepakatan yang ada atau nyata gitu. Lalu yang terakhir perjanjian START tahun 82 itu berisi tentang pemusnahan penggunaan senjata nuklir jarak menengah. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan terakhir, yaitu dampak-dampak dari Perang Dingin sendiri. Dampak yang pertama yaitu lahirnya negara kreditur yang berasal dari negara US dan Amerika Serikat. Lalu dampak yang kedua, lahirnya negara-negara baru merdeka. Lalu yang ketiga, lahirnya organisasi internasional seperti KAA dan GNB. Lalu yang keempat, perkembangan iptek, mulai dari persenjataan dan teknologi luar angkasa dan teknologi lain-lainnya. Lalu dampak yang kelima itu runtuhnya Uni Soviet karena pada saat itu paham komunis sudah sangat tidak efektif di negara Uni Soviet. Lalu dampak yang terakhir, Amerika Serikat berhasil menjadi negara superior pada saat itu.